Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alaya Maharani dari Angkatan 2025 kelas B dengan nomor NIM 2505063465. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila dalam perspektif hukum mahasiswa. Mengapa mahasiswa penting mempelajari Pancasila dalam konteks hukum? Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk mempelajari Pancasila dalam konteks hukum karena beberapa alasan mendasar yang saling berkaitan. Yang pertama, sebagai dasar dan sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Dengan memahami Pancasila, mahasiswa dapat memahami landasan nilai yang membentuk aturan hukum dan bagaimana hukum seharusnya mencerminkan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Yang kedua, membentuk sikap kritis dan kesadaran hukum. Mahasiswa yang memahami Pancasila mampu menilai apakah suatu peraturan atau praktek hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Ini penting agar hukum tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga berlandaskan moral dan etika bangsa. Yang ketiga, yaitu mendorong implementasi nilai Pancasila dalam praktik hukum. Memahami Pancasila membantu mahasiswa melihat hubungan antara norma, hukum, dan nilai-nilai sosial. Misalnya, dalam membuat keputusan hukum atau terlibat dalam advokasi, mahasiswa bisa menekankan aspek kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat, menjadi agen pembaruan hukum dan masyarakat. Mahasiswa yang paham Pancasila memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan sistem hukum agar tetap relevan, adil, dan mencerminkan identitas bangsa. Mereka bisa menjadi penggerak perubahan hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kelima, memperkuat integritas dan etika profesional. Studi Pancasila membantu mahasiswa memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, dan etika dalam dunia hukum, sehingga menjadi profesional yang tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga berprinsip. Slide selanjutnya yaitu definisi Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan dasar dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, sehingga selaras dengan cita-cita bangsa. Pancasila memberikan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam menyusun hukum. Menjadi dasar konstitusional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Serta menjadi inspirasi bagi setiap undang-undang dan peraturan agar mencerminkan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi menjadi fondasi normatif yang menentukan arah, tujuan, serta integritas hukum di Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila memegang kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, dan pedoman normatif. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila agar hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur bagi penerapan dan penafsiran hukum, sehingga hukum yang bertentangan dengan Pancasila dianggap tidak sah dan bertentangan dengan cita-cita bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi yang menentukan arah, tujuan, dan integritas seluruh sistem hukum di Indonesia. Slide keempat, mana Pancasila sebagai norma dasar? Pancasila berfungsi sebagai pedoman fundamental yang menjadi acuan seluruh perilaku, aturan, dan peraturan di Indonesia.
Sebagai norma dasar, Pancasila memberikan kerangka, nilai, dan prinsip yang membimbing kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah maupun warga negara seharusnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta tatanan sosial yang adil, beradab, dan harmonis. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau slogan, tetapi menjadi landasan moral dan normatif bagi penyusun hukum, pengambilan keputusan, dan perilaku sehari-hari di Indonesia. Slide kelima, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Berarti menyesuaikan praktikum hukum dalam 5 sila Pancasila, sehingga hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan kemanusiaan dan kepentingan bangsa. Berikut contohnya. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Penegakan hukum menghormati kebebasan beragama dan keyakinan, serta menjunjung integritas dan kejujuran aparat hukum. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Proses ilmu hukum memperlakukan semua orang secara adil, melindungi hak asasi, dan menghindari diskriminasi atau kekerasan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai contohnya, hukum diterapkan secara konsisten untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik horizontal antar warga ataupun antar kelompok. Selanjutnya, sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pengambilan keputusan hukum dilakukan secara transparan, demokratif, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum diterapkan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial, misalnya melindungi kelompok rentan dan memastikan hukum tidak memihak. Slide ke-6 yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga nilai Pancasila dalam hukum. Peran mahasiswa dalam menjaga nilai Pancasila dalam hukum sangat strategis karena mahasiswa merupakan agen perubahan dan penjaga moral bangsa. Mahasiswa dapat yang pertama menjadi pengawas hukum. Mahasiswa dapat memantau dan mengkritisi penerapan hukum agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, menolak praktik hukum yang diskriminatif atau tidak adil. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya hukum yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, menjadi teladan dalam perilaku hukum. Dengan menjunjung etika, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa menunjukkan bagaimana Pancasila diterapkan secara nyata. Slide berikutnya yaitu contoh studi kasus. Sejak 2015 hingga 2022, aktivitas pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meningkat pesat. Kegiatan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat. Masyarakat yang terlibat dalam penambangan ilegal seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, banyak anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ini, yang mengakibatkan peningkatan angka putus sekolah di daerah tersebut. Slide selanjutnya yaitu penyelesaian studi kasus. Penyelesaian yang dapat ditempuh oleh mahasiswa yaitu mahasiswa dapat berperan aktif dalam menangani dampak penambangan ilegal melalui beberapa cara. Yang pertama dengan melakukan advokasi hukum, membantu masyarakat melaporkan pelanggaran ke HAM, ke Komnas HAM, dan lembaga terkait. Kedua, melalui edukasi penyuluhan, mahasiswa mengajarkan masyarakat pentingnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pendidikan, serta menjelaskan dampak negatif penambangan ilegal. Yang ketiga, dengan kolaborasi bersama LSM, mahasiswa dapat melakukan penelitian, kampanye, dan advokasi kebijakan untuk mendukung penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Kesimpulannya, kasus penambangan timah ilegal di Bangka Belitung
mencerminkan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dalam hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia melalui tindakan nyata. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah Pancasila menjadi landasan sumber dan pedoman normatif bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Sehingga setiap peraturan dan praktik hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal penerapan nilai-nilai Pancasila melalui pengawasan hukum, advokasi, edukasi masyarakat, dan teladan perilaku, sehingga hukum diterapkan secara adil, beradab, dan berpihak pada kepentingan bangsa serta sesuai cita-cita Pancasila. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.